Malam itu, Nadia baru saja pindah ke sebuah kos sederhana di pinggiran kota Yogyakarta. Harga sewanya memang murah, tapi suasananya aneh. Bangunannya tua, cat dindingnya kusam, dan lorongnya panjang tanpa lampu yang cukup terang. Buati, sang pemilik kos, menyambutnya dengan ramah. "Kamu dapat kamar nomor 7 ya nak, di ujung, dekat sumur belakang." Nadia hanya tersenyum dan menjawab, "Iya bu, terima kasih, saya bisa bawa barangnya sendiri kok." Tapi Buati hanya tersenyum samar. "Kalau malam, jangan sering buka jendela ya," katanya pelan. Nadia mengangguk, meskipun tak begitu paham apa maksudnya. Malam pertamanya di kamar nomor 7 terasa biasa saja. Tapi ada satu hal yang membuatnya sedikit gelisah. Sebuah cermin besar di sudut kamar yang menghadap langsung ke tempat tidurnya. Nadia bergumam sendiri, kenapa sih semua kos pasti punya cermin serem begini?" Menjelang tengah malam, Nadia terbangun. Dari arah cermin, ia seperti mendengar suara langkah pelan, seolah seseorang sedang berjalan di belakangnya. "Halo, ada orang?" tanyanya panik. Ia menatap cermin itu dengan lekat dan hampir menjerit. Dalam pantulan cermin, terlihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di pojok kamar. Tapi saat Nadia menoleh, tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, saat sedang di halaman kos, Nadia bertemu seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian. "Halo, kamu juga ngekos di sini ya?" sapanya ramah. Perempuan itu menoleh dengan senyum dingin. "Iya, aku Sari. Kamu di kamar 7, ya?" Nada suaranya terdengar datar dan matanya terlihat sayu. Entah kenapa, Nadia merasakan campuran rasa iba sekaligus ngeri saat menatapnya. Malam berikutnya, suara langkah itu terdengar lagi. Tapi kali ini, Nadia yakin ia juga mendengar seseorang menangis. Isak tangis itu terdengar pelan, lalu semakin jelas. "Buati? Sari?" panggilnya. Gemetar, tangisan itu semakin keras. Sepertinya datang dari arah sumur belakang. Dengan memberanikan diri, Nadia berjalan ke sana sambil membawa senter. Saat cahaya senternya menyentuh permukaan sumur, terlihat sesuatu di dasar air. Sebuah wajah seorang perempuan yang menatap lurus ke atas. "Astagfirullah," bisiknya ngeri. Pagi harinya, Nadia segera mendatangi Buati. Ia menceritakan semua yang dialaminya semalam. Wajah Buati langsung menegang. "Kamar nomor 7 dulu memang ditempati gadis bernama Sari," jelasnya. "Ia meninggal 3 tahun lalu, terjatuh ke sumur belakang." Nadia Tekciang. Tangannya mulai gemetar. "Tapi Bu," katanya pelan, "tadi pagi saya masih ngobrol sama dia di halaman." Buati menatapnya kaget. Wajahnya seketika pucat pasi. "Tidak mungkin. Sari sudah lama meninggal, nak." Malam itu menjadi malam terakhirnya. Angin bertiup kencang di luar, diiringi suara hujan deras. Nadia tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menutup cermin di kamarnya dengan kain, lalu mencoba berdoa. Tapi tepat pukul 2 lewat sedikit, kain itu jatuh dengan sendirinya. Dan di dalam pantulan cermin, terlihat Nadia bersama Sari yang berdiri tepat di belakangnya. Suara Sari terdengar pelan dan menyeramkan. "Kamu kamar baru, ya?" Suaranya lembut, tapi matanya kosong. Nadia menjerit, lalu berlari keluar kamar. Ia melihat Buati datang dengan wajah panik. Tapi saat Nadia menoleh kembali ke arah kamarnya, cermin itu retak, dan di dalamnya terlihat bayangan 2 perempuan yang tertawa pelan. Terdengar bisikan samar,
jangan pergi. Keesokan paginya, kamar nomor 7 terkunci rapat. Bu Wati mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Saat pintu berhasil dibuka, kamar itu kosong. Tidak ada Nadia. Tidak ada siapapun. Hanya ada cermin besar di sudut kamar yang kini memantulkan 2 bayangan perempuan berdiri berdampingan. Dan dari dalamnya terdengar bisikan lirih, "Selamat datang."